Hi, how are you? It's nice to meet you. Let me introduce myself. My name is Albert Nelson Krisnowo and my prodi Management 25B. Baik, sekarang kita akan membahas tentang materi menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Jadi kita akan membahas apa sih menggali ide bisnis itu dan apa sih prinsip dasar bisnis itu. Langsung saja kita akan ke materinya. Let's go. Oke, di sini judulnya menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Oke, mari kita mulai. Ya, materi kita yang pertama sumber utama ide bisnis. Nah, di sini ada tiga, ada masalah konsumen, keahlian, dan hobi. Yang terakhir analisis tren pasar. Nah, masalah konsumen ini masalah yang belum terpecahkan adalah tambang emas. Pelajari apa yang membuat hidup sehari-hari pelanggan terasa sulit. Dan keahlian hobi, keterampilan pribadi memberikan keunggulan kompetitif alami, mengurangi kurva pembelajaran saat memulai. Terus ada analisis tren pasar, teknologi baru, perubahan regulasi, atau pergeseran sosial budaya kerap melahirkan kebutuhan pasar yang belum terjamah. Lanjut, metode kreatif menemukan ide. Nah, berpikir di luar batas. Mencari gagasan inovatif tidak melulu tentang menanti kilatan inspirasi. Diperlukan metode terstruktur untuk merangsang ide berkualitas. Yang pertama ada brainstorming, sesi kolaboratif bebas tanpa kritik awal. Yang kedua ada mind mapping, menghubungkan berbagai konsep secara visual. Yang ketiga ada metode scamper, mengubah fungsi atau fitur produk lama menjadi baru. Ya, itu adalah metode kreatif menemukan ide ya. Lanjut, kreativitas versus inovasi. Konseptual kreatif, kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara baru dalam melihat masalah peluang. Atau thinking new things. Dan implementasi atau inovasi, kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif untuk memecahkan masalah dan merebut peluang demi kemajuan bisnis. Doing new things. Lalu ini ada tren pasar yang berbasis data, bisa kalian lihat seperti ini ya, dari 2022 sampai 2026. Pertumbuhan minat pada pasar terhadap model bisnis digital dan ramah lingkungan berkelanjutan meningkat konsisten selama 5 tahun terakhir. Dan ada teknik ide bisnis atau screening, kelayakan pasar atau market feasibility. Apakah produk memecahkan masalah nyata yang memiliki ukuran pasar cukup besar? Yang kedua ada kelayakan finansial. Apakah proyeksi margin keuntungan sebanding dengan modal kerja yang dikeluarkan? Kemampuan profesional atau operational capability. Apakah tim memiliki akses teknologi bahan baku dan SDM untuk merealisasikannya? Yang keempat ada penyelarasan pasien. Tanpa adanya ketertarikan mendalam, daya juang pembisnis saat menghadapi krisis akan berkurang. Jadi ini adalah teknik menyaring ide bisnis. Lalu ada realitas kompetitif pasar. Pentingnya validasi pasar. Nah, kenapa sih pentingnya ada validasi pasar? Data menunjukkan bahwa mayoritas bisnis rintisan baru gagal pada 3 tahun pertama. Penyebab utamanya bukanlah produk yang buruk, melainkan ketiadaan kebutuhan real di pasar atau no market needs. Maka dari itu, pengujian prototipe serta fitment langsung dari calon pengguna mutlak dilakukan di fase awal penggalian ide.
Lalu matriks SWOT sederhananya ada sisi positif kekuatan, strength kekuatannya, keunikan produk, teknologi, keahlian khusus tim internal. Lalu opportunity-nya segmen pasar baru, regulasi pendukung, perubahan gaya hidup. Lalu weakness-nya keterbatasan modal, kurangnya branding awal, SDM terbatas. Threats, kompetitor yang mapan, inflasi, bahan baku, perubahan teknologi cepat. Dan kita masuk ke prinsip dasar bisnis. Di sini ada 3 fungsi dasar bisnis. Yang pertama adalah acquiring materials, penyediaan input berkualitas atau bahan mentah atau sumber daya dengan harga kompetitif secara terjadwal. Yang kedua ada manufacturing, proses transformasi bernilai tambah yang mengubah bahan baku mentah menjadi produk jadi siap pakai. Yang ketiga ada distribution, mekanisme logistik dan pemasaran untuk memastikan produk sampai ke konsumen secara efektif. Lalu di sini ada prioritas alokasi modal awal, ada pengembangan produk, pemasaran validasi pasar, cadangan kas operasional, administrasi legalitas. Dan di sini ada interaksi pemangku kepentingan, ekosistem stakeholder. Bisnis tidak hidup di ruang hampa. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada bagaimana perusahaan mampu menyimbangkan kepentingan berbagai pihak. Di sini adalah pemilik mengharapkan tingkat return investasi, terus ada karyawan, hak kesejahteraan dan karir. Yang ketiga ada pelanggan, kualitas produk dan harga wajar, pemasok, keadilan kerjasama supply jangka panjang. Dan di sini ada prinsip manajemen risikonya, melindungi kelangsungan bisnis. Nah, kenapa bisa melindungi? Menjalankan bisnis berarti berdamai dengan ketidakpastian. Bisnis yang kokoh mengimplementasikan mitigasi risiko secara awal. Prinsip utama pengelolaan mencakup diverifikasi produk, lindung nilai aset keuangan serta penyusunan standar operating procedure atau SOP untuk mengontrol kualitas operasional harian. Next, struktur biaya atau persamaan laba. Nah, di sini ada mekanisme pembentuk laba. Bisa kalian lihat di sini ada bisnis yang sehat harus mampu melacak pengeluaran secara periodik. Berikut adalah salah satu struktur dasar biaya umumnya. Nah, di sini ada bagian lingkarannya, biaya variabelnya 50%, biaya tetapnya 30%, marketing dan salesnya 20%. Dan di sini ada persamaan profit stabilitas dasar. Laba profit ditentukan oleh selisih antara pendapatan total atau total revenue dan biaya total cost. Lalu ada rencana menuju peluncuran pasar. Di sini ada 4 fase. Fase pertama validasi, fase kedua perencanaan, dan fase ketiga legalitas, dan yang keempat skala. Lalu filosofi keberhasilan bisnisnya, bisnis yang hebat bukanlah bisnis yang semata-mata mengejar keuntungan finansial tercepat, melainkan bisnis yang fokus memberikan solusi konkret bagi permasalahan manusia secara berulang. Masa depan bisnis, keberlangsungan lingkungan modal bisnis masa depan dituntut ramah lingkungan atau green business. Keberlanjutan kini bukan lagi sekadar program tanggung jawab sosial, melainkan bagian tak terpisahkan strategi inti perusahaan modern untuk mereduksi inefisiensi energi dan emisi. Oke. Baik, segitu saja dari materi kita hari ini.
kita akan lanjut di materi berikutnya di next video. Thank you. Bye-bye.